Dokter karena kemarin saya batuknya luar biasa. Ini udah enak alhamdulillah, habis di apa namanya nebulizer. Jadi kalau nggak batuk siapa yang otot begini yang ketarik, artinya khusus ya, di belakang udah masuk masa tenang, saya nggak ada kegiatan di iya, rumah ya. bentar ini lagi. Nah udah. Kemudian sekarang seperti apa ya, teman-teman punya hak suara, saya bilang udah kalian nyoblos dulu, habis itu baru kalau mau kumpul ya kumpul. Makanya saya jadwalkan ke TPS setengah 8 lah atau siang, karena kebetulan siang kita juga ada beberapa program yang harus kita kunjungi. Misalnya selain tadi saya ke TPS saya akan melihat beberapa situasi aja lah di kompleks ini, kan banyaknya ada di sini ada 5 TPS ya, mungkin saya juga melihat tapi bukan mendengar hasil. Kalau mendengar hasil itu kan jam 1-an, jadi masih terlalu lama. Kemudian ada rencana jam 11 nanti saya akan ke Bagusan. Bagusan itu TPS-nya tempat Bu Mega. Karena waktu itu dia minta, no jangan nggak kampanye di kampung aku ya. Jadi ya kita kampanye di sana. Ya Ibu bilang kalau bisa lihat dong. Jadi gimana hasil ya? Oke, ntar insya Allah jam 11 mungkin kita ke Bagusan. Pak, kemarin masih ketemu. Kemarin kita masih ketemu. Oh, ya kemarin sempat ketemu ngobrol-ngobrol juga. Ya ini aja kegiatan apa yang kita ini setelah ya, yang kemarin sempat ngobrol gitu. Saya tanya saksi bagaimana, kemudian kamar hitung bagaimana, segala macam. Ya udah semua udah siap, udah on the track lah, segala macam posisi udah di. Kemudian ya kita udah siapkan semua sarana, divisi hukum itu apa, segala macam, data-data udah harus kita punya backup semua. Harus satu putaran. Kalau kita melihat basic survei terakhir 49, berarti kita cuma butuh 1% lagi kan. Saya sangat yakin, bukan takabur. Saya berharap ini satu putaran. Karena saya berhitung, kalaupun ini satu putaran, bukan buat Rano Karno, bukan buat Rano, tapi buat Jakarta. Jakarta ini sekarang sudah masuk ekstrim ya. Hujannya udah luar biasa, Muara Karang udah rob hampir 1 meter, tanggul sudah dipikirkan, walaupun di sana sudah dibikin tanggul, tapi terjadi ini. Berarti harus ada darurat program di sana. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang gubernur. PJ agak sulit karena dia berdiskusi panjang dengan DPRD, prosesnya panjang, banjir udah mulai naik. Itu satu. Kemudian ada pertanyaan, Bang, 100 hari apa yang dikerjain? Dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur. Kalau di awal sudah berlangsung tidak baik, tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun, termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada tanggal hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya. Pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan doa, support, dukungan dari seluruh warga Jakarta. Mas Pram, semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget, bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an ya. Aktivitas tadi pagi ngapain aja Mas Pramono? Ya, nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya kan 1 atau 2 putaran Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Tidurnya tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau
2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti di agenda perhitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan, apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga mungkin ada Pak Anies atau Ya karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Dari luar partai PDI Perjuangan ada dukungan khusus. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? Ya Pak, ada pesan Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. dari ketua partai lain, apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya, Nanti kan udah ketahuan hasil quick Iya. count-nya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan? ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat dan sebagainya. Ya. Yuk. Bismillah ya. Thank you Mas Pram. Sambil jalan.